Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Dewi Kaniasari, Insinyur Magister Teknik, selaku dosen pembimbing mata kuliah Hitung Perataan. Mohon izin sebelumnya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nabila Aisyah Putri dengan nomor induk mahasiswa 23-2024-658 pada program studi Teknik Geodesi. Presentasi kali ini dibuat untuk memenuhi tugas keempat pada mata kuliah Hitung Perataan dengan sub materi Prinsip Kuadrat Terkecil. Sebelum menjelaskan beberapa pertanyaan pada tugas tersebut, saya akan menjelaskan apa itu hitung perataan. Hitung perataan merupakan penghitungan yang dilakukan pada hasil pengukuran karena hasil pengukuran sering kali mengandung kesalahan. Nah, hitung perataan bertujuan untuk meminimalisir dampak kesalahan, menghasilkan data pengukuran yang lebih akurat dan konsisten, serta efektivitas dalam pengolahan data. Berikut adalah beberapa pertanyaan yang terdapat pada tugas keempat ini. Pertanyaan yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan nilai yang mungkin atau the most probable value atau MPV. Dalam konteks hitung perataan, prinsip kuadrat terkecil adalah nilai yang mungkin atau the most probable value atau MPV mengacu pada nilai yang dianggap paling mendekati kebenaran dari serangkaian pengamatan yang telah mengalami proses hitung perataan. Sebagai nilai terbaik yang dicapai apabila jumlah kuadrat residu minimum atau diperoleh jika turunan pertamanya sama dengan 0. Adapun manfaat adanya MPV dalam hitung perataan, yang pertama mengurangi pengaruh kesalahan hasil pengukuran, yang kedua menyediakan data pada analisis dan interpretasi data, yang ketiga meningkatkan keakuratan dan konsisten terutama jika hasil pengamatan memiliki variansi kecil. Pertanyaan yang kedua, jelaskan syarat hitung perataan kuadrat terkecil tertimpang dan tuliskan dalam bentuk persamaan. Terdapat beberapa syarat hitung perataan kuadrat terkecil tertimpang, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, model linear. Hubungan antara variabel pengamatan dan parameter dapat dinyatakan dalam bentuk linear, yang dalam bentuk umum seperti persamaan berikut. Vektor observasi sama dengan matriks desain yang menunjukkan hubungan linear antara parameter dan observasi, dikali dengan vektor parameter yang ingin diestimasi atau beta, dan ditambah dengan sigma atau vektor error, kesalahan yang diharapkan memiliki nilai rata-rata 0. Selanjutnya ada pembobotan proporsional dengan variansi error yang ditentukan agar observasi dengan error yang lebih kecil memiliki pengaruh yang besar terhadap estimasi parameter dengan persamaan berikut. Bobot pengamatan sama dengan 1 per variansi error pada pengamatan ke-1. Selanjutnya ada rata-rata bobot yang digunakan untuk mengatur persamaan yang dihasilkan sama dengan 0 pada persamaan berikut, di mana nilai dari pengamatan ke-1 sama dengan jumlah dari hasil kali setiap pengamatan dengan bobotnya masing-masing per jumlah dari semua bobot yang berfungsi sebagai penyesuaian agar rata-rata berada dalam rentang yang sesuai dengan nilai pengamatan. Pertanyaan ketiga, apa yang dimaksud dengan model stokastika? Apa fungsinya dalam hitung perataan? Dalam hitung perataan kuadrat terkecil, model stokastika merupakan penentuan variansi pada bobot pengamatan yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Kesalahan pada pemilihan model stokastika akan mempengaruhi kesalahan besar dalam set pengamatan. Adapun fungsi model stokastika dalam hitung perataan, yang pertama mendeskripsikan variansi atau ketidakpastian pada pengamatan, misalnya dalam model perataan kuadrat terkecil tertimpang, bahwa setiap bobot bergantung pada variansi error.
Yang kedua, menentukan bobot pengamatan. Yang ketiga, menyediakan dasar untuk menghitung variansi estimasi. Dan yang keempat, memungkinkan pendeteksian outlier atau kesalahan pengukuran. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan persamaan pengamatan pada teknik hitung perataan parameter dan berikan contohnya. Persamaan pengamatan adalah hubungan matematis yang dihubungkan parameter yang akan ditentukan dengan hasil pengamatan atau data yang diukur. Persamaan ini merumuskan bagaimana pengukuran atau observasi terkait dengan parameter yang tidak diketahui, sehingga dapat diolah untuk mendapatkan nilai parameter yang terbaik atau yang diestimasikan. Contoh persamaan pengamatan hitung perataan, yaitu pada pengamatan untuk jarak antara kedua titik yang ditambah dengan kesalahan pengamatan dinyatakan sebagai persamaan berikut, di mana jarak dua titik sama dengan akar koordinat titik B dikurang koordinat titik A kuadrat ditambah dengan koordinat titik B dikurang koordinat titik A kuadrat ditambah dengan kesalahan pengukuran. Pertanyaan kelima, jika suatu persamaan pengamatan tidak linier, apa yang harus dilakukan untuk melinearisasi persamaan tersebut? Jelaskan dan tuliskan model matematikanya. Dalam persamaan hitung antara sudut dan jarak dengan koordinat titik estimasi merupakan persamaan tidak linier, maka dapat dilakukan linearisasi dengan deret Taylor. Berikut tahapan hitungan pada linearisasi pengamatan nonlinear. Yang pertama, menentukan titik awal parameter. Nilai ini dapat diambil dari perkiraan kasar atau hasil pengukuran sebelumnya. Yang kedua, lakukan uraian deret Taylor, dilakukan pada fungsi nonlinear atau f, beta di sekitar awal parameter, atau beta 0 dengan persamaan sebagai berikut. Persamaan dinyatakan benar jika dx, dy, dan dz itu kecil dibandingkan dengan z0, y0, dan x0. Apabila x0, y0, dan z0 diketahui, maka persamaan menjadi linier dengan parameter dx, dy, dan dz. Selanjutnya, dilakukan hitung turunan parsial pada persamaan berikut, dan yang terakhir menghitung nilai X, Y, dan Z pada persamaan berikut. Pertanyaan ke-6, hitunglah MPV A dan B pada persamaan di bawah dengan metode kuadrat terkecil. Pertimbangkan pengamatan dengan berat yang sama. Dengan persamaan A, 3A plus 2B sama dengan 7,80 plus F1. Persamaan B, 2A min 3B sama dengan 5,55 ditambah F2. Persamaan C, 6A min 7B sama dengan 8,50 plus F3. Langkah yang pertama, masukkan pada persamaan matriks, di mana matriks koefisiensi dan matriks vektor konstanta. Selanjutnya, menetapkan rumus prinsip kuadrat terkecil pada rumus berikut, di mana matriks transpose dikali dengan matriks koefisien pangkat min 1 dikali dengan matriks transpose dikali dengan vektor konstanta. Selanjutnya kita mencari transpose matriks dari A sebagai berikut. Selanjutnya menghitung A pangkat T dikali dengan A atau matriks transpose dikali dengan matriks koefisien sebagai berikut. Dan selanjutnya menghitung transpose matriks dikali dengan vektor konstanta sebagai berikut. Langkah selanjutnya menetapkan rumus prinsip kuadrat terkecil, di mana A pangkat T dikali dengan A min 1 kuadrat sama dengan 1 per determinan A pangkat T. Dengan adjoint merupakan transpose
dari matriks kofaktor, A pangkat T dikali A sama dengan sebagai berikut. Dengan hasil yang diperoleh sebagai berikut juga. Selanjutnya, menghitung A pangkat T dikali dengan L, yaitu metode kuadrat terkecil dari vektor tersebut. Selangkah selanjutnya, melakukan persamaan terbaik yang mendekati dengan hasil akhir Y sama dengan 2,165X ditambah dengan 0,490. Baiklah, selesai presentasi yang dapat saya berikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata, mungkin ada kekurangan atau kesalahan pada saat penjawaban pertanyaan pada presentasi ini. Saya, Nabila Aisyah Putri, mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.